Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi di channel YouTube aku, Olan Channel. Nah, di video kali ini aku mau sharing pengalaman aku, yaitu tentang terapi akupuntur. Nah, di sini teman-teman, adakah yang pernah menjalankan terapi akupuntur? Kalau pernah, kira-kira untuk mengobati apa? Nah, jadi ya teman-teman, setelah aku operasi yang ketiga itu, kan aku emang berniat untuk program hamil kan. Jadi emang dokter juga menyarankan untuk segera program hamil, tapi waktu itu disarankannya tuh untuk IVF. Nah, sedangkan aku tuh di awal itu sebelum operasi itu udah sama suami tuh udah oke, siap, kita akan IVF. Tapi yang namanya kita kan manusia ya, kita kan cuma bisa berencana, tapi di tengah perjalanan tuh tiba-tiba ya ada sesuatu gitu kan yang harus kayak apa ya, menunda IVF-nya kita dulu gitu. Jadi setelah aku searching, aku tanya-tanya sama orang-orang gitu kan, kira-kira apa sih penunjang program hamil agar berhasil gitu ya, selain harus IVF gitu kan. Nah, jadi banyak banget nih teman-teman yang ternyata waktu itu juga pernah viral ya atau booming gitu, yaitu tentang akupuntur, di mana Nikita Willy berhasil ya melakukan program hamil dengan akupuntur, di mana dia itu awalnya melakukan inseminasi tapi gagal, akhirnya dia mencoba akupuntur dan alhamdulillah bisa hamil alami. Nah, kira-kira di sini ada gak nih teman-teman yang melakukan program hamil dengan akupuntur? Kalau ada, boleh dong silakan sharing komentar di bawah ya. Oke, jadi di sini pasti banyak nih yang bertanya-tanya, apa sih itu akupuntur? Dan kemudian, emang bisa ya akupuntur menjadi sebuah apa ya, obat gitu ya untuk program hamil gitu kan? Akupuntur adalah teknik pengobatan tradisional dari Cina. Menurut traditional Chinese medicine ya, dalam tubuh kita itu membutuhkan sesuatu yang seimbang. Tubuh kita tuh harus seimbang, dan keseimbangan itu dipresentasikan dengan adanya yin dan juga yang. Jika kedua kekuatan seimbang di tubuh, maka tubuh kita akan sehat. Tenaga yang mengalir pada tubuh disebut qi, dan jika aliran ini ada yang terblokir, maka akan menyebabkan nyeri atau penyakit. Ibaratnya gini teman-teman, seperti aliran air gitu ya. Jika aliran airnya ini ya, jalannya itu ada sumbatan, pasti alirannya kan akan mengendap nih. Nah, nanti alirannya itu gak bisa jalan kan, airnya itu ibarat yang ada di tubuh kita nih ya, ibaratnya kayak darah gitu kan. Darah kan mengalir di seluruh tubuh kita kan, di setiap saraf, itu setiap sudut tubuh kita. Nah, tapi jika ada sumbatan nih ya, akhirnya kan darah kan sirkulasinya tidak lancar. Nah, sumbatan itulah ya teman-teman yang dapat menyebabkan sebuah nyeri atau penyakit di dalam tubuh kita. Akupuntur menstimulasi aliran yang terblokir dan mengembalikan qi dalam tubuh sehingga menghindarkan dari penyakit. Walaupun teknik ini dianggap kuno gitu ya teman-teman, tapi menurut penelitian modern itu sudah menunjukkan kalau akupuntur ini dapat menyehatkan atau menyembuhkan sebuah penyakit tanpa harus mengkonsumsi zat kimia dan minim efek. Jelas ya teman-teman ya, pengalaman aku juga yang aku pernah melakukan akupuntur beberapa bulan ya. Emang untuk akupuntur ini tuh tidak sama sekali kayak kita maksudnya tidak sama kalau kita kayak periksa ke dokter gitu. Kalau kita sakit, kita ke dokter pasti kita nanti dikasih obat ya kan untuk diminum. Beda dengan akupuntur teman-teman, saat kita melakukan terapi akupuntur itu kita tidak dikasih obat-obatan gitu loh. Jadi tidak ada zat kimia yang masuk ke dalam tubuh kita ya. Ini pengalaman aku ya teman-teman, nggak tahu kalau untuk pengobatan akupuntur jenis penyakit yang lain apakah juga dikasih obat atau tidak gitu ya. Tapi kalau kasus aku kan waktu itu aku akupuntur untuk menyembuhkan kista dan juga program hamil kan. Nah, jadi tuh alhamdulillah akupuntur yang aku jalan itu tidak sama sekali dikasih obat-obatan untuk diminum ataupun ya minuman atau makanan yang lain, itu gak ada ya. Cuma ya bener banget, efek samping itu tetap ada, tapi emang dia tuh minim banget teman-teman. Nah, efek samping yang aku rasain dulu ya waktu akupuntur ini tuh terjadi saat di awal-awal akupuntur, karena masih awal mungkin tubuh aku kayak masih kaget gitu ya, ditusuk-tusuk banyak jarum gitu kan. Jadi kayak di bekas-bekas jarumnya itu yang ditusuk itu lumayan sakit gitu loh teman-teman ya. Tapi tuh dia tuh nggak yang sakit banget tuh, enggak ya, cuma kayak kita tuh kalau waktu pertama kali jarumnya disuntik gitu kan, tuh rasanya kayak kita mau disuntik gitu loh teman-teman di gini. Tapi kalau udah si jarumnya nempel tuh ya udah
biasa aja gitu teman-teman, nggak ada yang kayak nyeri atau nyil tuh nggak ada gitu kan. Terus kalau misal emang karena itu kan aku baru pertama ya teman-teman, baru awal-awal aku puntur kan ibaratnya tuh tubuh aku tuh masih banyak yang harus diperbaiki gitu kan. Jadi tuh efek yang awal-awal itu emang terasa ngilu teman-teman ya, terasa ngilu di setiap sudut yang bekas disuntik jarumnya. Dan ngilunya tuh cuma beberapa hari aja, 1-2 hari aja, setelah itu ya udah hilang. Tapi setelah itu ya teman-teman, setelah aku puntur itu badan tuh terasa jadi lebih enak, lebih nyaman ya, pokoknya tuh lebih ringan aja gitu. Teman-teman tahu nggak sih kalau aku puntur ini bisa menjadi salah satu opsi buat teman-teman untuk melakukan program hamil. Misal nih teman-teman udah lelah ya, udah capek kayak bolak-balik ke dokter, minum obat ini itu, udah nyobain makan ini itu, tapi kok masih belum hamil juga, yang ada malah stres gitu kan. Nah mungkin teman-teman bisa mencoba dengan akupuntur ini. Nah akupuntur ini ya teman-teman banyak banget ya dilakukan para calon ibu ya yang akan melakukan program hamil IVF ya. Jadi tuh akupuntur ini tuh salah satu penunjang keberhasilan program hamil IVF. Tapi buat teman-teman yang tidak akan melakukan IVF, tidak ada salahnya untuk mencoba, karena fungsi dari akupuntur itu sangat baik teman-teman, tidak hanya untuk yang mau IVF, tapi buat teman-teman yang mau mencoba hamil secara alami yang melalui akupuntur ataupun yang mau inseminasi tuh bisa banget melakukan akupuntur ini. Kira-kira apa aja sih manfaat akupuntur untuk menunjang program hamil? Yang pertama, akupuntur menyebabkan peningkatan aliran darah ke rahim dan indung telur sehingga nutrisi di rahim dan indung telur meningkat. Yang kedua, elektroakupuntur dapat meningkatkan indeks maturasi sel telur. Dan yang ketiga, meningkatkan ketebalan dinding rahim sehingga kemungkinan hamil jadi lebih besar. Yang keempat, memperbaiki gangguan hormonal, dan yang kelima yaitu meningkatkan sistem imun calon ibu. Dan for your information juga ya teman-teman, akupuntur ini tidak hanya bisa dilakukan untuk yang ibunya, calon ibunya, tapi juga bisa dilakukan oleh suami atau calon bapaknya. Seperti teman-teman tahu ya, yang namanya program hamil yaitu usaha antara si suami dan juga istri ya. Misalnya istri udah nyoba bermacam-macam pengobatan, terapi, tapi suaminya ternyata juga ada masalah, tidak melakukan usaha juga. Nah itu nggak seimbang ya teman-teman. Nah untuk suami ini tuh juga bisa melakukan akupuntur teman-teman. Nah tujuan akupuntur program hamil untuk suami yaitu untuk meningkatkan kesuburan pada pria. Mungkin di sini suaminya teman-teman ya kayak perokok, jarang olahraga, obesitas gitu ya, atau mungkin ada sakit-sakit yang lain ya. Bisa jadi itu adalah salah satu faktor kenapa susah hamil. Ini wajib banget ya, silahkan diperiksa suaminya gitu kan. Jadi tidak hanya istri aja yang periksa, tapi suami juga periksa, dan silahkan dicoba untuk akupunturnya juga. Nah untuk bagian titik-titik pada tubuh yang ditusuk dengan jarum ya teman-teman, itu ada di kening, kemudian ada di tangan ya, kemudian ada di sini di jari-jari, terus kemudian ada juga di kaki, di betis, dan juga di bagian telapak kaki kita yang bagian atas gitu teman-teman ya. Kurang lebih tuh kalau nggak salah itu ada sekitar 12 apa 15 jarum gitu teman-teman, dan itu rasanya tuh saat di akupuntur itu tenang ya, enak, karena saat kita di akupuntur itu tuh ada musik terapinya teman-teman. Jadi tuh kadang rasanya tuh ngantuk, bahkan aku pernah sampai kayak ketiduran maler kayak gitu. Nah untuk akupunturnya tuh kurang lebih 30 menit. Nah selain ditusuk jarum ya teman-teman, di bagian perut itu dikasih ini teman-teman kayak alat ya, dia tuh memancarkan panas yang diarahkan ke perut kita. Terus ada juga itu kayak ini nih, yang kita perutnya itu nanti dialirin dengan listrik ya. Jadi nanti kan ada jarum-jarum yang ditusuk juga di bagian perut kan. Nah itu nanti 2 jarum di sisi kanan dan sisi kiri itu nanti ditancepin kayak alat kabel gitu. Nah itu tuh nanti mengalirkan listrik ya, mengalirkan listrik. Nanti tuh rasanya kalau saat di perut itu kayak kedutan gitu temen, duk kayak gitu. Dan itu juga rasanya tidak sakit kok, yang ada tuh malah nikmat ya, perutnya tuh jadi anteng, badan tuh juga jadi lebih ringan. Jadi akupuntur ini tidak hanya solusi untuk program hamil ya teman-teman, tapi buat teman-teman nih yang ternyata punya kista,
sel telurnya kecil ataupun gangguan hormonal, bisa banget memakai pengobatan akupuntur ini. Nah, untuk akupuntur ini ya teman-teman bisa dilakukan 2-3 kali dalam seminggu dan maksimal dilakukan itu selama 3 bulan. Jadi untuk pengobatan akupuntur ini harus konsisten ya teman-teman, harus ada komitmennya, tidak untuk coba-coba. Misal nih teman-teman mau nyoba dulu 1 kali akupuntur, habis itu udah, atau mungkin teman-teman udah aku mau akupuntur tapi nyoba seminggu aja habis itu enggak bisa teman-teman. Jadi itu akupuntur tuh harus bertahap ya teman-teman, harus rutin dilakukan. Kalau di tempatku teman-teman untuk sekali akupuntur yaitu biayanya 125.000. Nah, di setiap daerah harganya juga bisa berbeda-beda ya. Nah, itu tadi ya teman-teman sharing aku tentang akupuntur. Nah, buat teman-teman yang mungkin ya bisa mencoba akupuntur ini, barangkali ini salah satu solusi ya. Nah, buat teman-teman yang sudah pernah akupuntur, gimana hasilnya? Silahkan komentar di bawah ya. Nah, cukup sekian sharingnya. Jangan lupa untuk like video ini, kemudian subscribe channel YouTube aku, dan jangan lupa nyalain tombol loncengnya, dan jangan lupa ya untuk di-share ke semua sosial media teman-teman agar video ini jadi lebih bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.